Iya, apa kabar hari ini 25 Desember 2021? Alhamdulillah baik. Sedang aktivitas apa yang sedang digarap bulan-bulan ini? Nggak ada. Kalau yang sewaktu dekat, oh ada yang sebenarnya di luar sekolah tapi Iya, di luar apa tuh? sekolah. Proyek bikin rak, rak dari pipa besi gitu. Rak dari pipa besi. Iya, Buat apa? Pajangan ya? iya buat furniture lah, furniture. Bisa buat gantung-gantung gitu ya? Iya, industri kreatif. Buat buku rak juga, rak buku. Oh, Iya, industri kreatif lah, UMKM. sudah mulai dijual. Belum, nanti Januari launching insya Allah Oke. rencananya. Iya, aku manggilnya apa nih ya? D Mister aja D. Daru. Enggak, Mister. Bapak, Ade. Iya, D. Ade. Mm-mm. Nah, Oh, nggak apa-apa. Ade saya kan ada 9. Yang paling terakhir seumuran saya kan, Bu. Iya, berarti Ade. Jadi adik-adikku tuh abis Ade Hariri, Ade Daru gitu ya. Namanya Ade Daru. Iya. Eh aku enaknya Pak Daru aja. Iya, Udah bebas. biasa begitu. Mister lah, Mister nggak apa-apa. Mister ya. Soalnya guru bahasa Inggris ya. Iya. Oke, Mister Daru. Kita belum tahu Mister Daru itu sebenarnya dulu kan sekarang sarjana pendidikan bahasa Inggris ya. Iya, iya. Itu lulusan dari perguruan tinggi mana ya? Saya lulusan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Waktu itu masuk tahun 2011, lulus tahun 2018, 7 tahun kuliahnya. Itu kenapa bisa sampai 7 tahun Karena kuliahnya? di 2016, harusnya lulusnya 2015, cuma 2016 saya sambil kerja, nyambi kerja, jadi skripsinya agak sedikit terkendala. Kerja apa tuh? Boleh tahu nggak? Kerjanya kayak di tata usaha, di kampus juga, Waduh, ngurus absen mahasiswa. wah keren. Sering ketemu mahasiswa dong ya? Oh, Kalau sering, gitu. sering banget. Sering duet apa, debat masalah absen gitu kadang. Oh, Gitu. tapi nggak ada yang nempel-nempel gitu ya? Nempel apa tuh? Kayaknya ada, cuman sayanya yang jaga-jaga. Oh, jaga-jaga soalnya kan jaga jarak gitu ya, takut. Males, sayanya males, lagi nggak mood waktu itu. Oh, Nggak tapi mood. tapi sekarang udah amput belum? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mister Daru sebagai guru bahasa Inggris lulus tahun 2018. Apa yang menyebabkan Mister Daru bisa sampai ke Tangerang dan akhirnya bisa mengajar di sekolah kita tercinta ini? Ya, pertama, karena emang besar di Tangerang, orang tua di Tangerang gitu, Bu. Orang tua di Tangerang, SD SMP-nya di Tangerang berarti. TK, SD, SMP, SMA di Tangerang, terus kuliah ke Jogja. Lahirnya sih di Jogja, lahirnya. Mm-mm, Terus orang tua kan bapak tentara dulu, terus ke Yonif pindah. mm-mm. Terus akhirnya keluarga dibawa semua. Ya udah saya besar di Tangerang, terus balik lagi kuliah di Jogja 7 tahun di sana sama nenek di rumah nenek. Oh gitu. Berarti lulus dari Jogja sampai ke Tangerang tuh sengaja ya, memang harus kembali Ya, ke rumah ya. ya karena diminta untuk balik. Ya sebenarnya udah nyaman di Jogja, cuman disuruh balik ya saya balik. Oh, iyalah kita kan sebagai anak harus nurut ya sama orang tua kita yang Iya. sudah melahirkan, membesarkan dan segalanya Ya, buat ya, kita. betul. Oke, terus kok bisa terus terang nih, saya juga nggak tahu kok tiba-tiba Pak Daru bisa sampai ke SMP 13 Saya juga nggak tahu. Jadi ya nggak tahu ya waktu itu. melamar kali Iya, ya, melamar ke dinas pendidikan. Langsung ke dinas ya, langsung ke dinas ke Pak Kadis waktu itu. Terus waktu itu kebetulan di SMP 13 ada guru bahasa Ya, Inggris yang baru kebetulan. pensiun. Ya, baru pensiun. Kurang sehingga masuklah Ya. pada Mister Daru ke SMP 13 dan ternyata gimana? Setelah masuk ke SMP 13 sehari, 2 hari, 3 hari dan Ya. sampai saat ini perasaannya gimana? Ya beda lah antara pertama masuk Ya, dengan ya, sampai ceritain saat deh ini. dari awal sampai akhir sampai hari ini. Waduh. Pertama canggung kan. Karena apa namanya? Udah berubah statusnya gitu, bukan mahasiswa lagi. Iya. Terus udah masuk dunia kerja dan dikasih tanggung jawab gitu ngajar kelas di mata pelajaran bahasa Inggris itu pertama kali kan. Dulu kan pernah ngajar di Jogja itu cuma ngajar sampingan gitu, maksudnya cuma berapa kali pertemuan terus selesai, nggak megang kelas gitu, maksudnya nggak megang mapel ini Iya, untuk iya, ngasih iya. nilai mereka berapa Iya. gitu. Ya itu tuh utama ya agak ya harus nyesuaiin diri juga, maksudnya
masih struggling. Apa itu bahasa Indonesianya? Berjuang. Ya, Iya. Bahasa Inggris kelas berapa sih waktu pertama ngajar? kelas 7. Kelas 7. Berapa kelas? 5 kelas dulu pertama. A, B, A, B, B, C, D, C, E. D, E. Iya, B, C, D, E. Iya. Terus seiring waktu ditambah sampai ke B, C, D, E, F, G, H, I waktu itu. Bahasa Inggris juga Bahasa Inggris kan? semua full bahasa Inggris. Iya. Terus tapi kan sempet juga waktu itu ngajar olahraga ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ngajar PJOK. Dibagi jadi 5 kelas, sekarang 5 kelas bahasa Inggris, 5 kelas PJOK karena ya ibu tahu lah alasannya. Terus gimana tuh rasanya ngajar bahasa Inggris dengan ngajar PJOK? Enakan mana tuh? Ya kalau enakan sama-sama enak, cuman kan karena bidangnya bahasa Inggris, lebih nguasain ke bahasa Inggris daripada PJOK, jadi lebih bisa apa sih namanya buat rencana itu ke bahasa Inggris. Kalau rencana ke PJOK agak susah, tapi emang sama-sama enak. Gitu. PJOK sampai sekarang ya. Tapi anak-anaknya nyaman-nyaman juga diajar sama Mister Daru PJOK-nya. Waduh, kalau itu kan nggak tanya ke saya, tanyanya ke anaknya. Iya, dengar-dengar dari anak-anak Dengar-dengar. itu. Terus nilainya juga bagus-bagus ya, gitu. Ya tergantung. Karena ngajarnya juga pakai itu ya, pakai Instagram ya. Ya kalau pandemi ya, kalau Iya. nggak pandemi ya langsung di kelas kan. Kembali ke yang tadi, yang apa tuh, yang perasaan, rasa betah di SMP 13 di awal, terus dari 2018 sampai sekarang hampir 3 tahun 2021 ya. Iya. 3 tahun lebih deh kayaknya ya. Udah Iya. udah 3 tahun pelajaran. Gimana tuh perasaan ngajar di SMP 13? Ya perasaannya senang, sedih, Ih, kok ada sedihnya? Enggak, Kok ada bercanda. sedihnya sih? senang sih. Ya maksudnya enjoy, bisa menikmati apa namanya, menikmati apa sih namanya daerah atau apa sih namanya sekolah yang ibaratnya kalau saya lihat dari beberapa sekolah lain ya harus bersyukur gitu bisa ngajar di sini gitu. Karena di beberapa sekolah lain yang pernah saya kunjungi yang apa namanya nggak seaktif di sini gitu. Karena di sini lebih aktif saya lihat ya. Menurut saya pribadi yang belum terlalu banyak kemana-mana gitu. Nggak semua SMP itu. Emang udah ke SMP mana aja surveinya? Mau saya sebutin? Ya enggak, jangan sebutin nama ini Ya, ya. maksudnya Beberapa ya, daerahnya beberapa di mana? daerah-daerah sini yang pernah saya ngawas UN dulu kan. Oh, Saya pernah ngawas UN ke sana Iya, iya, terus iya, sempat iya. sama Bu Lastri ke beberapa sekolah dan tahu di daerah-daerah tempat saya tinggal kan ada beberapa sekolah yang saya pernah tahu teman-teman saya sekolah di situ dan bagaimana sekarang juga itu kan. Dan di media sosialnya juga lebih aktif, kelihatan aktif Iya, itu 13 iya. daripada yang lain seperti itu. berarti kesimpulannya di 13 itu makin kesini makin betah ya? Ya betah dan betah sih betah saya insya Allah di mana aja betah aja sih. Kalau nggak betah saya udah nggak di sini dari dulu gitu. Iya, iya. Enggak, maksudnya kan gini, kita itu bekerja kalau berbarengan dengan sesuai hobi kita, itu nggak ada istilah capek, nggak ada Iya, istilah lelah. passion, iya. Kalau hobi itu sampai malam pun, sampai ibaratnya titik darah penghabisan gitu, Iya. kita tetap ikhlas gitu melakukannya. Nah, pekerjaan di 13 itu selain mengajar guru bahasa Inggris, guru olahraga, kan juga pegang apa namanya nih? Apa sih namanya? Publikasi ya, Publikasi. dokumentasi publikasi. Heeh. Itu sejalan nggak dengan hati nuraninya Mr. Daru? Nggak bisa jawab hati nurani bu, bukan hati nurani. Iya, iya apa ya namanya? Bukan hati nurani apalah Itu gitu pokoknya. iya karena emang Dengan hobi gitu iya lah. maksudnya Gimana? ya kalau itu apa namanya lebih ke apa sih namanya tuh soft skill ya, apa soft skill apa pokoknya skill di luar yang pernah kita belajar formal kan. Karena di kuliah juga dulu saya sempet kan di bahasa Inggris tuh ada di kampus saya ya ada 2 penjurusan. Jadi ketika udah masuk semester 4 itu ada dikasih pilihan, yang satu CLD itu untuk Children Language Development apa lupa saya kali. Itu satu lagi yang journalism. Nah, saya ngambil yang journalism. Itu ekskul maksudnya ya? Bukan. Bukan. Jadi kayak penjurusan. Jadi ketika Oh. di semester itu tuh nanti ada SKS tambahan untuk kita belajar Iya, tambahan selain guru ya. selain jadi dari keguruan. Kayak misalnya ada jurnalistik sama tadi kok CLD sih namanya lupa saya. Lupa saya Iya, namanya. kayak itu ya. Iya, tapi itu kalau yang satu lagi kayak PGSD, jadi lebih ke ngajar SD. Nah, kalau yang satu lagi jurnalistik, dia harus
ya jurnalistik lah. Yaitu jadi di mata pelajaran itu dari semester 4 sampai semester 6 ya. Lupa saya semester berapa. Itu ya diajarin masalah tentang jurnalistik. Pertama yang media cetak, apa itu jurnalistik, ya pokoknya tentang jurnalisme, terus media elektronik segala macam, sampai akhirnya di akhir itu ya itu di kamera itu kan harus buat sebuah film, bukan film sih, kayak berita gitu, berita dalam bentuk liputan, dan yang terakhir juga bikin majalah. Nah itu di situ bekalnya di situ sih sebenarnya. Oh, majalahnya majalah biasa. Majalah kampus karena tiap tahun keluar. Iya. Jadi majalah khusus untuk bahasa Inggris yang jurnalism, tapi nanti didistribusi ke seluruh kampus. Ke kampus itu aja yang saya di situ. Gratis ya itu buat anda mahasiswanya apa Iya, buat gimana? mahasiswanya, iya buat mahasiswanya. Dibagikan gitu. Itu ada Iya. sparkling namanya. Eh, terus berarti udah ada background ya untuk Iya. pekerjaan selain mengajar di Iya. sini. Eh, Backgroundnya ada tapi nggak terlalu dalam sih. Karena dulu sempat diterima di ekskul ekskul UKM ya. Kalau di kampus kan UKM, unit kegiatan mahasiswa yang di TV UAD namanya, TV kampus gitu kan. Dulu sempat keterima jadi editor, tapi sayangnya saya nggak tahu kalau saya keterima. Gitu. Baru tahu itu udah lewat, jadi agak nggak enak mau masuk gitu. Ya udahlah, akhirnya nggak lanjut. Gitu. sekarang kita selingan dulu sedikit nih. Saya suka lihat statusnya Mister Daru nih, Status apa tuh? status di WhatsApp Oh, gitu. iya. Kan katanya gini, aduh saya ini Bu nih lagi capek pengen tidur gitu. Tapi lihat statusnya kok itu kayak film-film anak kecil gitu loh. Film anak kecil. Iya, kataku kok jadi kayak Cicita ini ya, yang film-film beginian yang dilihat ya, anime-anime ya. Iya. Itu kenapa masih sudah seumur 28 tahun ini masih senang anime-anime? Ya, karena memang mungkin masa bukan kebawaan masa dulu ya, masa kecil itu, masa tua itu cerminan masa muda mungkin ya. Jadi dulu emang kan udah kenal anime itu dari zaman TK SD kan, dulu kan di TV sering gitu. Di TV kan ada anime Tahun berapa itu ya berarti? tahun 2000-an, SD. 2001. 2001. Iya, 2001 itu udah Lahirnya tahun berapa? 94. Mister Daru 94 berarti 6. SD-nya benar 2001 Iya. SD. Iya, saya lebih cepat setahun. Jadi saya TK itu tahun 98, 99 SD kelas 1 sampai 2000 gitu. Itu 2000 udah ada anime-anime ya. Udah ada di TV malah. Jadi setiap minggu itu ada jadwalnya kan di TV. Jadi ya mungkin angkatan bukan cuma saya, TV angkatan apa? Indosiar, RCTI, terus SCTV dulu sempet ngadain itu kan. Iya, Cuma kan mungkin bukan cuma saya, orang-orang seusia saya tuh dulu tahu, paling ibu juga mungkin tahu tapi nggak ngikutin gitu kan. Apa tuh misalnya? Ya banyak. Apa? Ya, Doraemon, Itu mah Dragon Ball, Dragon Ball, terus Detektif Conan, Doraemon. Detektif Conan, terus Hunter x Hunter kan sempet One Piece ada di ada di TV kan dulu. Ada banyak sih sebenarnya. Sama, kalau Doraemon mah ibu juga harus nonton, nggak mau ketinggalan. Ya, kalau Doraemon lebih dulu. Soalnya senang ada baling-baling bambu gitu Iya, kan. Kita iya. mau jadi apa, pengen punya apa, tinggal bilang ya. Ada Go dulu banyak lah pokoknya. Itu inget banget, soundtracknya juga malah di bahasa Indonesia kan dulu mah. Soundtrack jadi tahu. Gitu. Terus yang kesini-sininya anime apa? Nah, kalau kesini-sininya ya sebenarnya ada yang dari tahun 96 itu belum tamat sampai sekarang. Jadi saya masih ingin itu episodenya apa 1000 One Piece. 96. Waktu itu saya baru menikah ya. Itu enggak, kalau animenya itu dari 999. Nah, cuma sampai Apa sekarang itu? belum tamat. Episodenya sampai 1030 berapa Apa gitu. itu? Masa sih? One Piece. Jadi sampai saya umur segini tuh belum tamat. Jadi saya masih nunggu itu Emang tamat. tentang apa itu? Tentang bajak laut. Terus nyambung-nyambung terus gitu? Iya, itu episode nyambung. Waduh. Gitu. Jadi apa sih namanya? Belum tamat. Jadi dari kecil saya nungguin tamatnya nggak tamat-tamat ya sampai sekarang. Kayaknya diperpanjang-perpanjang terus ya karena laku gitu kali ya. Bukan laku, emang ceritanya panjang. Jadi karena kan kalau anime itu kan keluarnya kan seminggu sekali kan. Oh ya, seminggu sekali nggak tiap hari. Iya, nggak tiap hari, seminggu sekali, dan itu Iya. juga kalau nggak libur si mangakanya yang penulis manganya. Oda Sensei. Emang itu ada di mana? Anime itu ada di mana tayangnya? Apa? Anime Yang sekarang? itu ada di mana? Enggak, sekarang di platform digital, bukan di TV lagi. Yang sekarang TV nggak ada tuh, KPI nggak boleh. Karena kan disclaimer ya, nggak semua anime buat anak kecil gitu. Oh, emang ini buat anime yang ditonton lagi buat siapa?
13 tahun ke atas. Berarti SMP boleh ya? Kan 13 tahun Masih ke boleh, ya, atas. masih boleh. SMP boleh. Emang isinya tentang apa sih kok sampai terus Biasanya diikutin? berantem. Oh, terus Yang ditiru. ikutin. Iya. Enggak, sebenarnya ada banyak pesan-pesannya sih, kayak persahabatan, terus eh, tentang tanggung jawab. Kan sebenarnya ada situ sebenarnya. Cuman kadang dapat nggak nih, kita bisa ngambil nggak dari sisi itunya gitu. Meskipun nggak sekedar hiburan aja sebenarnya sih. Ya dari situ banyak. Terus saya juga kan jadi guru, ada banyak jadi sudut pandang dari anime-anime itu, jadi tahu cara berpikir dari sudut pandang lain gitu. Apa tadi anime itu menceritakan tentang persahabatan, Ada banyak ya macam-macam tipenya. tanggung jawab, gitu Ada kan? ada. Boleh dong sekarang aku nanya ya. Sebenarnya saat ini Mister Daru itu punya sahabat nggak sih? Sahabat saya nggak, kalau yang deket banget hampir nggak pernah punya. Kok bisa ya? Nggak tahu, maksudnya gimana ya? Temen saya nggak banyak Bu, jadi cuma sedikit, dan dari yang sedikit itu nggak ada yang sampai sahabat klop kemana-mana bareng, nggak ada, nggak ada. Cuma belakangan ini ada teman SMA saya karena lagi Balik lagi, kepentingan jadi bisnis kayak ya. sahabat. Jadi kayak sahabat, karena kepentingan bisnis juga. Iya. Tapi ya dari situ juga ada timbul rasa persahabatan. Lebih. Berarti waktu SD, SMP, SMA gitu kan kayak ibu kan punya sahabat nih dari SD sampai sekarang sampai udah nenek-nenek nih. Iya. Selalu gitu kita kemana-mana ada dalam suka dan duka gitu walaupun gak bareng-bareng terus gitu. Berarti Mister Daru belum ya? Maksudnya sahabat yang tadi tuh jadi nggak sampai sahabat banget gitu, Iya, nggak cuman sampai teman. teman aja. Tapi saat ini ada yang teman SMA tadi karena Iya. keperluannya Ada urusan. urusan untuk masa depan gitu Iya. ya. Jadi akhirnya jadi udah kayak sahabat banget Supaya sekarang. jadi kaya. Supaya kaya raya. Jadi Cita-cita saya kaya raya. harus ada usaha lain selain menjadi guru ya. Iya, kalau jadi guru aja ya nggak bisa kaya raya. Oh gitu. Iya. Tapi ibu juga jadi guru aja. Tapi kaya rayanya kayak raya sama anak-anak sih. Iya. Ada sisinya masing-masingnya. Iya. Nah, terus sahabat tuh udah ya, sahabat. Terus ada tanggung jawab ya tadi, bicara tanggung jawab. Iya. Nah, tanggung jawab Mister Daru. Enggak deh, sahabat dulu. Kan sekarang sekolah ngajarnya kan tempat kerjanya tuh sekarang di SMP Negeri 13 Iya. gitu. Berarti sekarang temennya ada di 13 kan kebanyakan. Dan berarti sekarang udah mulai ada kali sahabat-sahabat di SMP 13 gitu. Sahabat ini kok ini dulu definisinya apa dulu? Bu? Sahabat, itu. ya sahabat. Kepompong apa gitu. Ih, kok kepompong sih? Sahabat gimana sih, teman akrab gitu. Kan kita udah kenal ada 3. Apa ya waktu itu Bonia bilang 3 sekawan ya. Di kita ada 3 sekawan kan ya. Iya. Iya 3 sekawan di Siapa SMP itu? 13. Oh aja saya. Pak Mister Daru, Pak Samsi sama Pak Ali. Ya enggak, maksudnya itu karena ini ya, saya nggak tahu itu hitungan sahabat apa enggak sih, nggak tahu standarnya apa. Tapi Maksudnya 3 sekawan. ya maksudnya kenapa bisa deket gitu, karena emang pertama usianya deket dan ya maksudnya nggak terlalu jauh gitu, jadi emang nyambung ya, kalau ngomong nyambung, jadi nggak terlalu pautnya terlalu jauh banget, jadi masih nyambung, jadi mau Terus digabung kemana. sama-sama THL. Iya. Terus suka sholat bareng, Iya. sholat asar, zuhur, sholat Nginep semua. bareng, nginep sekolah. Cuman ada kekurangannya, yang 2 sudah menikah, yang 1 belum. Gitu. Siapa itu yang belum? Yang ada di depan saya. Oh, siapa? Raya. Iya benar. Di depan kan. Saya nggak- Iya. Oke. Nggak apa-apa, kan masalah jodoh, rezeki itu kan di tangan Allah ya, usia umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak boleh pasrah, kita juga harus berusaha. Iya, betul. Berdoa, berusaha, dan tentunya minta doa restu orang tua supaya segera didekatkan dengan orang tersebut, entah siapa Siapa gitu. nggak tahu ya. Sebenarnya sih udah ada sih di awan-awan sana, cuman belum diturunkan, celing gitu. Kemarin hujan nggak turun ya? Iya, yang ada malah berhamburan tuh, apa namanya tuh? Apa namanya? Apa? Poster-poster ya? Poster ya. Poster-poster berhamburan. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini mungkin nanti segera gitu ya. Nah, satu lagi tuh kemarin kan ada tes P3K ya. Iya. Bu Ayu aja kan lulus deh, alhamdulillah ya. Iya. Jadi kenapa Mister Daru nggak mau ikut waktu itu P3K yang kedua? Enggak. Ya pertama Nggak ada lowongan di formasinya nggak ada 13 ya? 13, nggak ada formasi. Kalau misalnya saya
Sebenarnya mau aja, bisa aja, bukan mau. Kemarin Ya. adanya di mana? Kemarin Formasi bahasa Inggris. SMP 31, SMP 30, Oh gitu. SMP 15 kalau nggak salah. 15, 31, 30 Iya. formasi bahasa Iya, Inggris. bahasa Inggris. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau misalnya saya keterima Lepas. lepas semua ininya nih Bu, ini nggak ada yang pakai nih kan. Iya. Alat-alatnya. Padahal alat podcastnya ini kan baru dibeli ya. Iya. Tahun anggaran sekarang. Iya. Iya, ini nih kami bisa sampai beli alat podcast ini karena kita ada guru yang mumpuni yang mau melakukannya, ditambah ada tim IT yang luar biasa dari Pak Ade Rehata. Suka kebalik sama Pak Ade Heriana ya. Dulu mah masih kepala sekolah Pak Ade teh, Pak Ade Heriana, Pak Ade Rehata harus dibedain gitu kan. Makanya akhirnya bilangnya kita nggak Pak Ade lagi. Kalau Pak Ade kepala sekolah. Akhirnya bilang kita apa? Master gitu. Karena emang masternya program komputer. Mister Mister Sobari. Mister Sobari. Iya, berarti dari situ ketahuan bukti kalau Mister Daru itu cinta sama 13, buktinya dia nggak mau daftar P3K di tempat lain gitu. Kayaknya masih ada tujuan, goal yang belum tercapai di 13 ya, ingin menjadikan 13 apa gitu. Iya. Lebih Terus, tinggi lagi ya. tingkatnya. Terus saya juga suka lihat loh, Mister Daru itu kemana-mana bawa tempat minum, bawa jinjingan. Iya. Apa itu terpengaruh dari saya atau emang dari dulunya sudah seperti itu? Sebenarnya dari dulu udah, dari zaman saya kuliah itu udah sebenarnya. Cuman belum tahu apa itu adiwiyata, belum tahu kalau tempat minum udah, cuman tahap apa namanya baru, bukan tahap, kalau di sini kan tahapnya mengurangi timbulan kan. Kalau saya dulu membuang sampah pada tempatnya itu doang gitu. Oh, iya. Jadi bukan mengurangi timbulannya. Jadi lebih ke itu masalah sampah gitu. Ya pokoknya nggak buang sama Iya, nggak sembarangan. buang sampah sembarangan, terus juga nggak nyampah gitu. Pokoknya Itu baru gitulah. Baru tahap di situ ya. Tapi kalau misalnya kayak tempat makan, tempat makan belum, cuman tempat minum itu udah dari lama. Tapi sekarang di hatinya tuh udah berniat mengurangi timbulan sampahnya. Ya, Jadi sebisa mungkin. Meskipun nggak- nggak sempurna ya. Iya, karena emang nggak ada manusia yang sempurna gitu. Oke, baik. Berarti adalah sedikit ya apa namanya? Saya bisa berharap sama Mister Daru bahwa nanti setelah bukan selesai, setelah saya Hengkang. enggak hengkang juga. Naik jabatan. Setelah saya bekerjanya, masa. ruangan saya tidak di SMP 13 lagi, ruangannya tidak di SMP 13 lagi. Berarti ada guru-guru pelopor. Iya. Salah satunya adalah Mister Daru yang bisa mengingatkan teman-teman semua untuk selalu konsisten. Ya, gimana? Ya semoga aja. Karena agak butuh ekstra ya, karena yang muda biasanya agak sulit. Enggak, justru kan yang muda yang berkarya nih, C ya. Berarti ketika saya sudah tidak bekerja di SMP 13, tapi jangan salah, hati saya tetap ada di SMP 13. Ya, jadi Mister Daru salah satu orang yang akan di garis depan untuk pengurangan timbulan sampah plastik. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allahnya harus, Enggak, insya Allah diusahakan. insya Allah lihat ke kamera. Iya, insya Allah diusahakan. Insya Allahnya lihat ke kamera. Insya Allah diusahakan. Iya. Tuh ya, dengerin ya. Oke, terakhir nih. Udah itu aja yang ditanya, nggak ada lagi yang dikulik. Ada sebenarnya masih ada, cuman jangan sampai nangis ya. Enggak. Pak Daru tuh kok dari Pak lagi. Mister Daru tuh orangnya gemperan. Gemperan. Jadi kalau misalnya mau disupervisi kan sama Bu Sri Wahyuni bahasa Inggris waktu itu kayaknya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Enggak ya, jadi enggak. Kalau itu tuh ada alasannya saya. Kenapa? Ya, saya ngerasa kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa kecewanya? Iya, karena saya ngelupain sesuatu yang pokok daripada yang lain-lain gitu. Bikin RPP. Iya, karena pokoknya itu kan di situ. Iya. Sementara saya sibuk dengan yang lain gitu kan. Jadi Iya. kayak, aduh. Ya, saya nggak mau nyalain orang itu. Jadi kayak ya gitu, ngelupain tugas sendiri gitu. Iya, Yang tapi pokok. sekarang sudah dibuat RPP-nya berarti. Belum juga.
Ya udah, berarti kan ini liburan kita masih panjang. Berarti ada bisa sehari 2 hari untuk menyempatkan RPP-nya dibuat. Udah sih sebenarnya dibuat kan ya, cuman belum Iya di direvisi. kepala sih semuanya. Visi doang. Nanti kalau sudah dibuat jangan lupa tuh integrasi PRLH-nya ya, Iya. RPP-nya itu. Terus harapannya nih, tadi kan mau jadi orang kaya, ya mau jadi orang Iya. kaya. eh untuk apa gitu loh, Mister Daru untuk apa? Mau jadi orang kaya itu untuk siapa? Banyak Bu yang bisa dilakuin kalau jadi orang kaya Bu. Ya, misalnya, Misalnya beramal gitu kan, nyumbang itu kan orang kaya, kalau nggak kaya nggak susah gitu. ya, Pakai uang gitu kan. ya, terus, Ya terus kita bisa apa namanya, ya kalau ketika saya punya penghasilan dari luar kan saya bisa ibaratnya apa sih istilahnya itu, pengabdian ya. Ngajar itu jadi niatnya mengabdi gitu, Iya, nggak iya. mikirin gaji lagi Karena udah ada karena udah ada sampingan dari sampingan. luar gitu. Iya, Jadi emang benar-benar murni mengabdi. iya. Terus untuk kan sekarang berapa usianya, 28 ya? 27 sih sebenarnya. Oh, 27. 27 cuman ntar lagi 28 maksud tahun depan. Lahirnya emang tanggal berapa sih, Mister Daru? Rahasia jangan. Oh, nanti kalau udah ada NIP baru ketahuan nih tanggal lahirnya ya. Iya. Mau dapat NIP nggak? Enggak, jangan. Iya mau dong, harusnya dapat NIP. Ulangi, Ya. Mister Daru mau dapat NIP nggak? Ya kalau dikasih mah boleh. No. Nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Pemda Kota Tangerang ya. Ya. NIP. Semoga tahun 2023 mungkin ya, 2022 ada gak sih ya penerimaan PNS? 2023 semoga begini, ketika ada penerimaan PNS baru, entah itu tahun berapa, terus Mister Daru tes bisa lulus ya Mister Daru ya, sehingga benar-benar itu. Ya, Banyak yang doain pasti lulus. Dan biasanya nih Bunia dan teman-teman orang yang aktif di lingkungan hidup itu cepet loh dapat PNS-nya. Contohnya Bu Nur Tikasari, Mister Rehata gitu. baikin. Pak Ikin, guru. Terus Miss Yati di SD Sekolah Sari 5 juga itu. Itu pas mereka lagi aktif-aktifnya di Adiwiyata, terus mereka itu lulus gitu ya. Mister Daru, tadi kembali ke persahabatan tanggung jawab. Mister ingin seperti yang bagaimana nanti supaya bisa ada orang yang bisa mendampingi Mister Daru untuk selama-lamanya? Maksudnya gimana? Sahabat. Lebih dari sahabat mungkin ya. Kalau sahabat itu ini loh, sahabat itu kan nggak harus kalau laki-laki nggak harus jadi istri, kalau perempuan nggak harus jadi suami. Sahabat itu ya sahabat gitu ya. Nah kalau ini kan Mister Daru kan masih sendiri nih, ya. Nah pasti dong kedepannya udah punya cita-cita. Nanti suatu saat saya harus memiliki seseorang yang akan mendampingi saya Iya. sehidup dan semati. Oh gitu. Baru sampai ini. Sedih saya. Kira-kira yang seperti apa yang Mister Daru inginkan, harapkan? Sosoknya. Apakah waduh. seperti ibunya, apa seperti neneknya, apa seperti siapalah gitu. Kurang lebih. Susah sih Bu ya kalau itu sosoknya ya, karena sosok itu kan semua karakter ibu saya, nenek saya, siapapun itu punya plus minusnya kan. Oh ya. Ya, dan ya intinya mah gimana ya? Saya bingung mau ngasih taunya, apa ngungkapinnya gitu bingung. Jadi lebih kepada manners yang bagus lah itu nah, intinya. Apa? Punya manners yang bagus. Manners itu apa manners? Apa Mas? Attitude ya, etika. Ya, etika yang baik. Iyalah, Ya, karena dengan etika itu, bekal etika itu ya bisa bercabang kemana-mana. Kalau orang etikanya udah bagus, kemana-mana ya dia jujur, dia ya macam-macam lah cabangnya kan etika. Dan kan ada istilah manners before knowledge kan itu. Saya sering kalau ngajar di kelas, saya nggak pernah ya di kelas yang ngomong kalian ini. Ya kalau di kelas saya ngomong ada manners before knowledge gitu kan. Saya bilang sama anak-anak apa namanya, ada adab itu dulu paling dulu daripada pengetahuan, karena dengan pengetahuan aja tanpa adab ya akhirnya ya timbul ya itu ada, kalau kita lihat ada orang naik mobil buang sampah sembarangan kan nggak ada adabnya, meskipun dia punya ilmu buat dia menghasilkan uang untuk dari mobilnya, dari rumahnya dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, itu kan mannersnya tidak ada.
Ya, tapi knowledge-nya dia punya. Tapi kalau orang punya manners yang baik, meskipun knowledge-nya itu tidak terlalu pandai, ya paling enggak dia punya apa sih namanya, eh, apa sih, jati diri yang kuat Iya, gitu, apa sih iya. istilahnya ya, karakter yang bagus gitu lah. Dan orang juga senang bergaul dengan orang yang mannersnya bagus daripada yang without manners gitu. Berarti nggak ada istilah harus, kan ada tuh sebagian orang, saya pokoknya nanti harus orang Sunda, Oh enggak. orang Jawa gitunya, Enggak, orang saya Sumatera enggak gitu. matok ras apa aja. Iya, Karena yang bapak penting ibu tadi saya beda ya. ras dua-duanya. Iya ya, Iya, bapak saya dari Maluku, ibu saya dari Jogja, hitam putih. iya. Terus akhirnya berumah tangga di Tangerang. Iya. Jadi Nusantara. multiras. Iya, iya, iya. Oke. Eh, harapannya setelah di tahun 2022 nanti, Hah, Mr. Daru bagaimana, kan sekarang udah akhir tahun nih, akhir tahun 2021 ya. harapannya. Harapan untuk pengembangan diri sebagai seorang guru dan juga pengembangan diri sebagai pribadi seorang laki-laki sejati. Iya, sebagai guru ya lebih harus memperbanyak lagi sih, saya sebagai diri saya memperbanyak lagi metode pelajaran, kosakata metode pelajaran, maksudnya Bahasa Inggris ya iya, terutama ya. terutama bahasa Inggris. Dari kan supaya kan zaman itu berkembang kan, jadi metode mengajar juga di kelas nggak bisa monoton begitu aja dan harus berkembang. Nah itu kan tiap tahun nggak bisa cuma 2002 aja saya begini, tadi 2023 harus nambah lagi gitu sih. Itu kalau yang guru ya, itu yang saya pengen kembangin, itu metode mengajar ya gitu. Terus kalau apa tuh satu lagi? Pribadi ya lebih ke apa ya, memperbaiki yang menambal yang bolong gitu. Menambal yang bolong. Yang bolongnya di mana? Ya yang bolong mungkin ada lah Ya. di beberapa karakter saya mungkin yang banyak kurangnya gitu. Mungkin pelan-pelan mau ditambah. Oke. Ya meskipun nggak harus di tahun 2022, mungkin berproses seperti itu. Ya, cita-cita setelah menjadi guru? Kayak Rah ya. Iya. Nggak, maksudnya cita-cita gimana? Iya, kan maksud saya gini, guru itu kan udah jadi cita-citanya ya. Bukan ya, bukan Cita-cita saya berubah-berubah, karena orang berubah-berubah ceritanya. Iya. Nah, Tapi dulu- berarti pas SMA itu kan masuk ke keguruan, berarti udah cita-cita enggak, menjadi maksudnya guru. dulu sama guru-guru SMA saya disuruh masuk ke ISI, Institut Seni. SMA-nya kan SMA Islamic Islamic Center Center, ya. iya. Tempat saya mengajar di SMP-nya. Iya, Ternyata saya saya SMA. ada di SMP, Mr. Daru ini ada di SMA. Iya. Nah, waktu itu dulu guru-guru saya suruh masukin saya, karena kan saya menonjolnya di seni dulu kalau ketika di Iya. SMA gitu kan. Guru-guru taunya saya emang nggak jago di akademik tapi seninya ada gitu. Nah, cuman Tapi sekarang juga nampak seninya. Sekarang juga Iya kali ya. nampak di seninya. Harusnya guru seni budaya harusnya ya waktu itu cuma ya. karena orang tua minta saya untuk jadi guru, dan ibu saya dulu lulusan bahasa Inggris juga di kampus yang sama sama saya gitu. Oh, gitu. Jadi anaknya harus sama kayak ibunya. Ya, maksudnya diarahin ke sana gitu. Diarahin ke sana. Itu. Iya. Silakan Mr. Daru kalau ada pesan-pesan untuk anak-anak SMP 13. Ya, pesan-pesannya adalah yang tadi itu ya, pertama manners dulu ya. Kita kebanyakan dari mulai generasi saya ke bawah itu kan krisis manners ya. Krisis adab. Ya, mungkin itu yang diperbaiki dulu untuk generasi mungkin saya dan ke bawah dan generasi kalian gitu. Itu manners dulu, baru kemudian menyusul pengetahuan, karena dengan dua kata kunci tersebut itu bersandingan, maka diharapkan generasi kalian yang sekarang sedang menimba ilmu itu bisa lebih berkembang lagi daripada generasi mungkin generasi saya atau generasi sebelumnya seperti itu, sehingga bisa membawa generasi nantinya lagi itu lebih unggul lagi seperti itu dan lebih punya karakter yang baik seperti itu. Udah. Saya ngomong apa tadi? Iya, dan jangan lupa karena kita sekolahnya memang nuansanya sekolah adiwiyata, jadi selalu generasinya itu dihubungkan bahwa lulusan kita SMP Negeri 13 harus sesuai dengan visi misi SMP 13, yaitu visinya adalah menjadikan salah satunya siswa yang peduli lingkungan. Lingkungan, ya, Jadi kalau masuknya belum peduli,
lulusnya harus Iya, ya salah peduli. satu manners itu kan adab terhadap lingkungan Iya, juga kan. iya. Ya, gimana kita memelihara pohon, memelihara tanaman itu kan Tidak ya menyampah tidak menyampah. plastik dan Itu kan bentuk adab, kan adab macam-macam kan. ya, Adab terhadap orang lain, adab Iya. terhadap lingkungan, adab terhadap macam itu. Manners dan is itu the sudah first saya lihat things kok that he- dalam dirinya Mister Daru ya. Jadi ketika saya tanya, Mister bawa ini enggak ketika beli baju ya, beli kain. Mister bawa bawa kain enggak, buat bawa wadahnya Iya. enggak? Tiba-tiba ngeluarin, ya Allah luar biasa sekali. Dia udah bawa kantongnya. Padahal kan saya cuman menguji. bahwa berarti Ternyata ada bawa. rencana mau naik sepeda ke sekolah, cuman karena jauh jadi nggak tahu. Nggak apa-apa, sekali-kali bawa hari apa gitu Iya. kan. Ketika nggak bawa macam-macam peralatan tuh bisa bawa sepeda gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Udah kan nggak ada lagi, bebas udah. Terima kasih ya Miss Iya. Daru. Semoga obrolan kita siang ini bisa menjadi pemicu semangat untuk lebih semangat lagi Miss Daru dan buat anak-anak kita juga Amin, ya. amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pakai ini.